Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun lewat dunia maya, ya. Tapi saya harap kalian tetap semangat dalam belajar. Dan mengawali di tahun 2021, saya punya harapan yang sangat besar buat kalian semuanya, ya. Semoga kalian itu bukan termasuk orang-orang yang rugi, anak-anak yang rugi karena berjalannya waktu. Waktu itu terus berjalan, nggak mungkin akan kembali lagi. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena berjalannya waktu. Nah, biar kita nggak rugi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya ikhtiar kita adalah kita selalu beriman kepada Allah, ya. Tingkatkan iman kita dimanapun kita berada. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah melaksanakan sholat, ya. Melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Kalau kemarin di tahun 2020 masih ada yang bolong-bolong sholatnya, masih ada yang dikerjakan, masih ada yang tidak. Itu kemarin di tahun 2020. Harapannya di tahun 2021 ini 5 waktu itu penuh dikerjakan. Kalau yang kemarin sudah penuh dikerjakan 5 waktu itu, tinggal kualitas sholatnya mari ditingkatkan bersama-sama dengan melaksanakan syarat rukunnya dengan sebaik-baiknya. Syarat rukun sunnahnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya adalah yang gak rugi karena berjalannya waktu itu adalah yang selalu beramal soleh, berbuat baik, ya, dimanapun kita berada. Waktu seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya kaki kita berpijak, ya, dimana kaki kita berpijak, selalulah tebar manfaat, ya. Selagi kita bisa apa yang kita bisa, kita lakukan demi kebaikan semuanya. Kita lakukan, jangan sampai menunda-nunda sesuatu yang baik. Nah, yang tidak lupa tentunya pesan selanjutnya adalah jaga kesehatan kita, ya. Ayo bersama-sama kita menjaga kesehatan kita secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan di masa yang new normal ini. Kita patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana kita pergi, ya, ketika kita apalagi sedang ngobrol dengan teman-teman kita, ya. Berkerumun, jangan suka berkerumun, jaga jarak, ya. Itu di antara usaha kita secara lahir, secara batinnya tentu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, selanjutnya kita akan masuki materi fikih, ya, mata pelajaran fikih. Untuk materi kedua, ya, materi kedua dalam fikih di semester 2 itu ada materi tentang haji dan umroh. Ya, ini yang akan kita pelajari di semester 2 dan pelajaran yang kedua adalah haji dan umroh. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang infak di luar zakat, ya, ada sedekah, hibah dan hadiah. Hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Untuk kompetensi dasar dalam materi haji dan umroh itu, yang pertama adalah menghayati nilai-nilai positif dari ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap toleran, sabar, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umroh. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan manasik haji dan umroh. Untuk tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Kemudian menunjukkan sikap toleran, sabar, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah kita belajar haji dan umroh, tentunya kita bisa menunjukkan rasa syukur kita, ya, kepada Allah, sikap toleran, sabar, disiplin, ya. Kemudian memahami ketentuan melaksanakan haji dan umroh, menjelaskan perbedaan haji dan umroh, dan yang terakhir adalah bisa mensimulasikan haji dan umroh.
Ya, nanti mudah-mudahan setelah belajar ini, ya ini adalah bagian dari usaha kita untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, yaitu mempelajari pengetahuan tentang haji dan umroh. Nanti kita berharap setelah kita belajar ini, kita semuanya bisa mempraktekkan, baik di praktek di tempat praktek ini atau praktek yang sesungguhnya di Tanah Suci. Allahumma amin. Untuk selanjutnya mari kita pelajari bersama apa sih yang dinamakan dengan haji itu. Haji itu secara bahasa mempunyai arti menyengaja. Al-qasdu itu arti haji secara bahasa. Al-qasdu itu berarti menyengaja. Kalau secara istilahnya yang dinamakan dengan haji adalah menyengaja pergi ke Baitullah, atau di situ dikatakan suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja, dengan cara mengunjungi Baitullah dengan niat mengharap ridho Allah, dengan melaksanakan syarat dan rukun tertentu. Jadi orang berangkat haji itu bukan hanya sekedar berangkat saja ke Tanah Suci, di sana tidak melakukan apa-apa, tapi ada syarat, ada rukunnya, apa yang harus dilakukan. Kemudian hukum melaksanakan haji itu apa? Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu itu seumur hidup sekali, ya. Orang wajib melaksanakan haji itu hukumnya wajib adalah seumur hidup sekali yang wajib. Nah, dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya yaitu firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah pergi haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, di sini jelas sekali man istata'a, man panewo istata'a kang kuasa sapa man, yang kuasa ya berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, yang mampu, wajib itu bagi yang mampu. Nah, kategori mampu itu apa saja? Ya, nanti kita akan pelajari mampu itu seperti yang mampu dimaksud di sini itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke itu, yang wajib berangkat haji itu siapa? Yang memenuhi syarat tentunya. Lah, syarat wajibnya itu apa? Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam, ya. Kemudian balik atau yang sudah dewasa. Jadi yang wajib itu dewasa, kalau anak kecil itu belum wajib ya, kalau belum balik itu belum wajib. Kemudian merdeka ya, kalau budak hamba saya itu berarti tidak wajib ya. Kemudian berakal sehat. Ini orang gila juga tidak wajib melaksanakan haji karena syarat wajibnya adalah mereka yang berakal sehat. Sudah orang gila kaya raya mampu segalanya tapi dia gila, ya berarti tidak wajib melaksanakan haji. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Nah, ini kuasa atau mampu. Mampu itu meliputi beberapa hal ya. Dikatakan mampu itu yang seperti apa? Dikatakan mampu, kuasa atau mampu itu adalah yang pertama secara jasmani, sehat jasmani dan rohaninya. Jadi dia mempunyai fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji ini adalah ibadah fisik ya, ibadah fisik termasuk ibadah fisik. Jadi kuat sehat jasmaninya untuk melaksanakan ibadah haji, itu kategori mampu yang pertama. Yang kedua, mempunyai bekal yang cukup, yaitu mempunyai ongkos naik haji untuk berangkat, pulang, punya ongkos untuk berangkat saja berarti belum wajib. Punya ongkos untuk berangkat, pulang, tapi yang ditinggalkan, yang kewajibannya istri dan anaknya terlantar, berarti belum wajib. Kemudian ada kendaraan untuk berangkat ya, transportasinya ada. Kemudian aman dalam perjalanan, meliputi daerah yang dilalui dan sekitarnya dan tempat yang akan ditujunya, sana adalah aman dari peperangan. Kalau sekarang tentunya belum wajib karena memang belum aman keadaannya, sedang wabah ya, pandemi COVID-19 ini sedang ada di mana-mana, di Arab, di mana semuanya sedang mengalami ini. Mudah-mudahan cepat penyakit ini, virus ini cepat
berlalu nggih, sehingga kita bisa melaksanakan yang tentunya sudah siap untuk berangkat haji, bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya bagi wanita itu ada muhrim ya. Kalau tidak ada muhrimnya ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mampu selanjutnya adalah mempunyai pengetahuan haji sebenarnya. Ini mempunyai pengetahuan tentang haji, itu adalah masuk dalam kategori mampu. Nah, itulah 6 kategori mampu dalam syarat wajib. Kalian bisa sambil membuka buku di rumah ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, kalian bisa dicatat di buku, nanti bisa dikirim lewat WA ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar wajib dan rukun dan wajib haji ya. Rukun dan wajib haji. Sebelum masukin rukun dan wajib haji, kita harus tahu perbedaan antara rukun dan wajib dalam haji. Ya. Karena dalam haji antara rukun dan wajib itu berbeda. Apa yang dinamakan dengan rukun? Rukun haji itu adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan ketika haji. Ya. Apabila tidak dilakukan, maka tidak syah hajinya. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun ya. Jadi harus mengulang lagi. Jadi rukun haji nanti itu tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan ketika sedang haji. Kalau ditinggalkan menjadikan hajinya tidak sah. Nah, kalau wajib haji apa? Wajib itu haji itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika haji. Dan apabila tidak dilakukan, maka bisa diganti dengan dam. Kalau masalah diterima dan tidaknya, sah dan tidaknya itu kan semuanya tergantung kepada Allah ya. Allah yang tahu haji itu sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya. Tapi kalau sesuai dengan ini, wajib haji itu adalah bisa digantikan. Kalau wajib haji itu boleh digantikan dengan membayar dam atau denda ya. Nah, yang termasuk rukun haji itu apa saja sih yang tidak bisa ditinggalkan? Rukun haji itu yang pertama adalah ihram ya. Ihram itu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Kalau pakaian ihram itu adalah kalau laki-laki 2 helai ya, 2 helai yaitu dipakai untuk sarungkan, yang satu diselendangkan ya. Kalau perempuan ya, kalau sesuai gambar ini itu adalah busana muslim-muslimah ya, untuk menutup aurat, itu adalah untuk perempuannya. Kemudian selanjutnya rukun haji yang kedua itu adalah wukuf ya. Wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah ya, berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat, yaitu mulai kapan? Mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah yang untuk wukuf ya, dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari sampai belum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya yang termasuk rukun haji adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu tawaf. Tawaf itu ada syaratnya ya. Syarat melakukan tawaf itu adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, diawali dan diakhiri dari Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu kan memiliki 4 sudut ya, berbentuk kotak itu ada 4 sudut. Setiap sudut itu mempunyai nama. Ada rukun Hajar Aswad, rukun Yamani ya, rukun Iraqi, rukun Syam. Itu adalah nama-nama dalam Ka'bah ya. Dari sudut Ka'bah itu mempunyai nama. Nah, diawali dan diakhiri itu dari rukun Hajar Aswad. Memulai putarannya dari rukun Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu dihitung 1 putaran. Nah, kalau tawaf itu adalah mengelilinginya sebanyak 7 kali. Kemudian ketika mengelilingi itu adalah Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Orang yang tawaf itu Ka'bahnya berada di sebelah kirinya. Itu adalah syarat
untuk melaksanakan tawaf. Kemudian tawaf itu ada macamnya ya. Ada macam-macam tawaf. Tawaf itu ada tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada. Tawaf qudum itu yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika baru datang di tanah suci. Ketika baru sampai di tanah suci sana, melaksanakan tawaf itu namanya tawaf qudum atau biasa dikatakan tawaf selamat datang ya. Tawaf selamat datang, tawaf yang dilakukan ketika baru sampai kota Mekah. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah rangkaian dari rukun haji, karena dalam rukun haji itu kan tadi ada ihram, wukuf, tawaf. Nah, tawaf ifadah itu adalah tawaf yang termasuk dalam rukun haji. Kalau tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka berarti hajinya tidak sah karena termasuk rukun ya. Kemudian selanjutnya tawaf sunnah. Ketika kita sedang berada di tanah suci sana, kita mempunyai waktu senggang yang banyak, kok pengen melaksanakan tawaf, boleh-boleh saja. Itu maksudnya adalah tawaf sunnah. Kemudian selanjutnya tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilaksanakan ketika hendak meninggalkan tanah suci. Ya, tawaf yang dilaksanakan ketika meninggalkan tanah suci. Ini biasa dikatakan tawaf perpisahan ya. Jadi tawaf ketika mau pulang ke tanah air itu melaksanakan tawaf. Dan ini termasuk wajib haji. Kalau tadi tawaf ifadah termasuk rukun ya. Kalau qudum sunnah, kalau tawaf sunnah ya memang hukumnya juga sunnah. Kemudian yang termasuk rukun haji lagi itu ada sa'i. Ini adalah sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Itu berlari-lari kecil. Kalau putri antara di situ nanti ada pilar hijau 1, pilar hijau 2 ya. Nanti di antara pilar itu nanti kalau perempuan jalan cepat, kalau laki-laki adalah lari-lari kecil. Kemudian selanjutnya untuk rukun selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu adalah mencukur rambut minimal 3 helai. Tahallul itu ada 2, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Dan yang termasuk rukun lagi adalah tertib. Itu adalah yang termasuk rukun haji. Saya ulangi lagi, rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang sunnah haji ya. Wajib haji. Sebelum masuk ke sunnah, kita ke wajib haji dulu. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Kalau tadi yang termasuk rukun itu hanya ihram saja, tapi yang termasuk wajib haji adalah ihram dari mikot ya. Mikot itu ada 2 dalam haji ya. Nanti kita akan pelajari tentang mikot. Mikot itu ada 2. Ada mikot makani, ada mikot zamani ya. Jadi dalam haji mikot itu ada 2. Ihram dari mikot maksudnya apa? Mulai niat mengerjakan haji adalah dari tempat yang telah ditentukan, dari waktu yang telah ditentukan. Karena mikot itu ada 2 dalam haji. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani adalah ketentuan batas tempat mereka wajib memakai pakaian ihram. Mulai dari tempat mana? Mulai memakai pakaian ihram. Kalau zamani itu adalah waktu ya. Penetapan yang berhubungan dengan batas waktu ihram. Mulai niat mengerjakan haji itu adalah mulai dari tanggal 1 Syawal itu sudah bisa melaksanakan niat mengerjakan haji sampai 10 Dzulhijjah tahun ketika mereka berangkat haji, yaitu tahun itu. Itu mikot zamaninya. Jadi ihram dari mikot itu adalah termasuk wajib haji. Kita melakukan niat dari waktu yang sudah ditentukan dan dari tempat yang sudah ditentukan. Kalau mikot makani, tempat yang sudah ditentukan, itu diantaranya ada Mekah. Ini adalah bagi penduduk asli Mekah. Mikotnya mulai ganti pakaian, berarti dari rumah masing-masing ini.
Kalau rumahnya di Mekah berarti dari rumah masing-masing melaksanakan haji niatnya. Kemudian Dzulhulaifah, ini adalah yang datang dari Madinah atau negara-negara sejarah. Dzulhulaifah atau biasa dikatakan Bir Ali, ada yang mengatakan itu nggih. Itu adalah yang datang dari Madinah, Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ada Juhfah. Ini orang yang datang dari Mesir, Syam, Maghribi dan negara-negara yang berdekatan dengan itu. Ya. Kemudian ada yang Qornul Manazil, ya, mulai niat dari tempat Qornul Manazil itu adalah jamaah yang datangnya dari Najd atau Najd. Itu adalah tempat untuk mulai ihramnya. Ada lagi Dzatul Iraqin, ya. Ini adalah untuk jamaah yang datangnya dari Irak. Ya, dari Irak, Afghanistan, ya, Rusia, ya. Kemudian dari yang negara-negara searah dari Irak, Afghanistan itu tempatnya di Dzatul Iraqin. Kemudian di Yalamlam. Dari Yalamlam itu adalah yang datang dari Yaman, India, Indonesia, ya. Kalau ini orang Indonesia sekarang itu adalah di Jeddah, ya. Karena kita masukinnya sekarang lewat Jeddah, naik pesawat. Kalau mungkin dulu di Yalamlam ini karena kita menggunakan kapal laut. Ya, masih menggunakan kapal laut, ada yang lewat Yalamlam mikotnya. Kalau sekarang kita masuknya lewat Jeddah, maka mikot makaninya adalah di Jeddah karena menggunakan pesawat, ya, karena di Bandara Udara King Abdul Aziz di Jeddah. Yaitu biasanya orang mulai melakukan ihram, mulai melakukan niat haji dengan memakai pakaian ihram. Itu yang termasuk wajib haji yang pertama, ya, tadi ihram dari mikot. Kemudian yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Mabit ini adalah sama saja bermalam di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina, kemudian melempar 3 jumroh, ya. Ada jumroh Aqobah, jumroh Ula, dan jumroh Wusto. Kemudian selanjutnya adalah tawaf wada, seperti yang saya sampaikan tadi. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan kota Mekah, dan ini termasuk wajib haji, tawaf perpisahan, ya, biasa. Dan yang terakhir yang termasuk wajib haji adalah meninggalkan semua yang diharamkan dalam ihram. Jadi nanti dalam haji itu ada larangannya, ada larangan khusus bagi perempuan, larangan khusus bagi laki-laki, larangan yang bagi keduanya itu apa saja lah yang diharamkan ketika ihram ini supaya ditinggalkan. Kalau nanti melanggar karena ini adalah wajib haji, maka supaya membayar dam, ya. Dam itu adalah denda. Nah, ini yang termasuk larangan-larangan haji apa saja? Yang pertama adalah larangan bagi laki-laki. Larangan bagi laki-laki itu adalah memakai pakaian berjahit, memakai tutup mata kaki, ya, memakai tutup kepala, kecuali sedang dalam keadaan sakit, ini biasanya masih dia. Tapi larangannya itu tidak boleh memakai pakaian berjahit, ya. Jadi hanya 2 helai pakaian yang menempel, hanya 2 lembar yang menempel, ya, untuk sarungkan dan untuk diselendangkan. Kemudian untuk bagi wanita larangannya adalah menutup telapak tangan dan menutup muka. Itu larangan bagi wanita ketika sedang ihram, ya. Kemudian bagi laki-laki dan wanita, yaitu memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku sebelum tahallul pertama. Kalau sudah tahallul pertama, sudah mana yang tadinya dilarang, ada yang diperbolehkan. Di antaranya memotong kuku. Kalau sudah tahallul pertama sudah diperbolehkan. Kemudian menikahkan, ya, menjadi wali nikah, itu juga termasuk larangan. Kemudian bersetubuh atau bersenggama, mendebang pohon, membunuh binatang, ya, ada nyamuk, ada semut, yang biasanya kadang tanpa sengaja, itu hati-hati kalau kita sedang ihram haji. Kemudian berkata jelek, berkata yang kotor, itu juga larangan ketika orang sedang melaksanakan ihram haji, ya. Ihram ketika haji itu adalah yang termasuk wajib haji, termasuk larangan-larangannya sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sunnah
haji. Apa saja yang termasuk sunnah haji? Di antaranya adalah mandi ketika hendak berihram, ya. Mandi ketika hendak berihram, ketika hendak memakai pakaian ihram, kita mandi, memakai wangi-wangian. Kalau nanti sudah memakai pakaian ihram, kita memakai wangi-wangian, itu termasuk larangan, ya. Kalau larangan itu adalah berarti kalau kita lakukan, maka kita akan harus membayar denda di situ. Karena itu adalah termasuk wajib haji. Jika kita tidak melakukan wajib haji, maka menggantinya dengan denda. Jadi kalau sebelum memakai pakaian ihram, kita malah disunahkan memakai wangi-wangian. Tapi nanti ketika sudah memakai pakaian ihram, kita tidak boleh memakai wangi-wangian karena itu termasuk larangan, ya. Ketika ihram tadi kita sudah bahas. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat, ya. Sudah memakai ihram, mandi, terus sholat sunnah 2 rakaat. Membaca talbiyah, ya. Baca talbiyah ketika sudah mulai memakai pakaian ihram sampai tahallul yang pertama, dan supaya memperbanyak membaca doa talbiyah. Ini bacaan doa talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamdalah. Di sini labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, dibaca sebanyak mungkin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah bacaan talbiyah. Kemudian yang termasuk sunnah lagi itu ada melakukan tawaf ketika memasuki Masjidil Haram. Ini berarti tadi yang dinamakan dengan tawaf kudum, ya. Ketika memasuki Masjidil Haram pertama kali kita supaya melaksanakan tawaf, itu termasuk sunnah. Namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang, ya. Kita supaya melaksanakan tawaf. Kemudian membaca dzikir dan doa ketika melakukan tawaf, dan disunahkan juga untuk memasuki Ka'bah atau Baitullah. Itu adalah sunnah dalam haji. Kemudian selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan haji, ya. Tata cara pelaksanaan haji, ya. Yang pertama tentunya tadi adalah niat. Kemudian setelah niat urutannya adalah wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf, kita akan melaksanakan mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina. Bermalam, ya, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, kemudian melempar jumroh Aqobah. Ini kan tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian menyembelih binatang kurban jika berkewajiban, ya. Kemudian bercukur rambut tahallul. Ini adalah tahallul yang pertama, ya. Ini baru tahallul yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah tawaf ifadah. Ya, kemudian setelah melaksanakan tawaf ifadah urutannya adalah sa'i, ya. Bagi yang haji yang tamattu, ya. Melaksanakan ibadah haji secara tamattu. Nanti kita akan belajar macam-macam haji, ya, tingkatan haji. Itu nanti kita akan belajar, itu ada tamattu, ifrad, qiron. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahallul. Kok tahallul lagi, ya? Karena tadi saya sampaikan ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Berarti di sini adalah tahallul tsani. Kemudian bermalam di Mina, kemudian melempar 3 jumroh, Aqobah, Wusta, dan Ula. Ini kan jumroh bisa dilempar pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, untuk jenis dam atau denda, ya,
Ada di sini kalau tidak melaksanakan wajib haji, contohnya tadi adalah melanggar larangannya, ya, melanggar memotong kuku atau yang lain, itu dendanya apa? Dendanya adalah menyembelih kambing yang syah untuk kurban, kemudian puasa 10 hari, yang 3 hari di tanah suci, 4 hari di tanah air. Melanggar larangan haji, menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, ya, bersedekah. Itu adalah di antara damnya. Kalau melakukan hubungan suami istri itu dendanya adalah menyembelih unta atau sapi atau 7 kambing, ya. Ukurannya adalah 7 kambing, bersedekah senilai harga unta atau berpuasa. Ya, berpuasa ini seharga unta seperempat handal sama dengan 1 hari ini. Nah, kalau nggak salah ini adalah 2 bulan berturut-turut nih di sini nih, melanggar larangan haji yang berupa melakukan hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya menyembelih binatang. Kalau kalian menyembelih binatang, menebang pohon di sana, itu adalah damnya berpuasa, ya. Berpuasa bisa menyembelih binatang. Nah, itu adalah di antara dam, jenis-jenis dam. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam haji, macam-macam cara melaksanakan haji, ya. Cara melaksanakan haji itu macam-macamnya ada 3. Ada dengan cara ifrad, tamattu, atau kiron. Haji melaksanakan haji secara ifrad itu adalah mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umroh. Kalau dalam haji itu kan pasti orang melaksanakan haji itu pasti melaksanakan umroh. Jadi ada rangkaiannya umrohnya. Kalau kita berangkat umroh belum tentu melaksanakan haji, tapi kalau orang haji itu pasti umroh. Nah, kalau hajinya secara ifrad, dia akan mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrohnya, ya. Kemudian kalau haji tamattu itu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dan yang ketiga, untuk macam cara melaksanakan haji, yang ketiga adalah haji kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Ini nanti di tanggalnya pelaksanaan tata cara pelaksanaan haji, ya, sudah jelas, ya, di situ pokoknya nanti sebelum tanggal 9 Dzulhijjah, nanti 9 Dzulhur, kapan kita mulai wukuf di Padang Arafah, melempar jumrohnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang umroh. Pada dasarnya umroh itu tidak jauh beda dengan haji, makanya ada yang mengatakan umroh itu adalah sama saja dengan haji kecil, ya. Ada yang mengatakan seperti itu karena pelaksanaannya tidak jauh beda dengan haji. Kalau pengertian umroh itu sendiri adalah secara bahasa mempunyai arti ziarah, ya. Ziarah itu berkunjung, ya. Kemudian mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum umroh itu adalah fardu ain, ya, seperti hukum haji, ya. Di situ dikatakan bisa menjadi wajib kalau itu adalah yang bersamaan dengan rangkaian ibadah haji. Kemudian macam-macam umroh, ya, itu ada umroh yang dilaksanakan kapan-kapan, ya, bisa, ya. Makanya tidak ada mikot zamani di umroh, itu hanya ada mikot makani, karena kapan kita bisa melaksanakan boleh-boleh saja. Sekarang berangkat boleh. Jadi tidak ada waktunya, kapan saja boleh. Ada yang umroh adalah sebagai rangkaian dari ibadah haji, ya. Ada yang termasuk rangkaian ibadah haji, ada yang di luar pelaksanaan ibadah haji. Jadi kapan-kapan boleh dilaksanakan. Kemudian syarat wajib dan syarat sah umroh, ya, itu tidak jauh beda dengan untuk melaksanakan ibadah haji. Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu, itu syarat wajib dan syarat sahnya. Kemudian untuk rukun dan wajib umroh, kalau rukunnya itu yang tidak sama dengan haji adalah kalau di umroh itu tidak ada wukufnya, makanya bisa dilakukan kapan saja. Kalau wukuf kan
tanggal 9 tergelincir matahari sampai sebelum terbit fajar 10 Dzulhijjah. Kalau rukun umroh itu hanya ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, kalau yang termasuk wajib haji kemarin ada 6 ya. Ada 6 yang termasuk wajib haji. Tapi kalau wajib umroh itu hanya 2, yaitu ihram dari mikot dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang ketika umroh. Nah, ihram dari mikot dalam haji itu hanya ada 1, yaitu mikot makani, tidak ada mikot zamani. Karena apa? Umroh itu bisa dilakukan kapan saja, nggih. Kapan saja ketika kita bisa mampu, kita bisa melakukannya. Kemudian selanjutnya perbedaan antara haji dan umroh. Kalau dalam syaratnya sama, nggih, antara haji dan umroh. Dalam rukunnya tadi saya sampaikan yang membedakan kalau dalam umroh itu tidak ada wukufnya, ya. Kalau dalam wajib haji ada melempar jumroh, kalau umroh tidak ada melempar jumrohnya, tidak ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, itu semuanya tidak ada. Kalau tata cara pelaksanaannya tidak jauh beda dengan melaksanakan umroh, ya, tidak melaksanakan haji. Ada mutiara hadis mengatakan di sini, ya, umrah kepada umrah menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Ya, jadi kalau kita melaksanakan umroh sekarang, besok itu umroh sekarang bisa menghapuskan dosa sampai umroh yang selanjutnya, Nah, kalau haji, kalau memang hajinya adalah mabrur, diterima oleh Allah, yaitu ganjarannya adalah surga, tidak ada ganjaran selain surga. Itu untuk haji dan umroh. Mari sama-sama semangat. Kita harus yakin, ya, bahwa kita insya Allah semuanya bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berkehendak untuk kita semuanya. Kalau kita habis belajar ini, ya, kita tambah semangat untuk bisa melaksanakan haji, ya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya. Nah, mungkin itu aja dulu untuk hari ini pembelajaran tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan haji, ya, yang kita lakukan bisa menjadikan haji yang mabrur. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa tugas dari saya adalah kerjakan untuk uji kompetensi bab 2, yaitu tentang haji dan umroh, ya. Materi yang kedua di semester 8, kerjakan uji kompetensi. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.